Sungguh menyedihkan, inilah tangisan dan jeritan ratusan jamaah haji Indonesia ketika pesawat mereka jatuh dan hancur. Tragedi ini merupakan tragedi perjalanan udara pertama yang sangat menyedihkan bagi jamaah haji asal Indonesia. Sudah dari dahulu kala, perjalanan haji Indonesia termasuk perjalanan panjang yang penuh resiko besar. Mengingat letak geografisnya yang amat jauh dari kota suci Makkah, melakukan perjalanan via laut maupun darat sama-sama memiliki resiko besar. Dahulu sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, jamaah haji Indonesia lebih banyak pergi haji naik kapal jalur laut. Meskipun butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai di kota Makkah, tetapi biaya yang dikeluarkan cukup murah. Untuk penerbangan udara sendiri baru dimulai sekitar tahun 1952. Namun, kala itu biaya naik pesawat masih lebih mahal daripada naik kapal. Ongkos naik kapal hanya Rp7.500, sedangkan naik pesawat mencapai Rp16.600. Jadi, dahulu jemaah haji lebih banyak yang memakai kapal dibanding naik pesawat. Sampai era tahun 1960 Masehi, naik haji pakai kapal laut masih menjadi primadona karena harganya murah. Namun pada era tahun 1970, perjalanan haji pakai pesawat lebih digemari. Hal ini karena selain lebih cepat, juga harganya tidak jauh berbeda dengan kapal laut. Lalu pada tahun 1974, tarif haji pakai pesawat hanya dipatok Rp560.000, sedangkan haji pakai kapal laut sebesar Rp556.000. Selisihnya sangat tipis, hanya cuman selisih Rp4.000 saja. Zaman sekarang uang segitu mungkin hanya bisa buat beli cilok, tapi zaman dahulu uang Rp4.000 itu nilainya sangatlah besar. Pada era tahun 1970-an, perjalanan haji jalur udara menjadi semakin populer di Indonesia. Akhirnya, di tahun 1979, perjalanan haji jalur laut dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini karena PT Arafat selaku penyedia layanan perjalanan haji jalur laut bangkrut dan ongkos naik kapal lebih mahal dari pesawat. Namun di saat kala itu naik haji pakai pesawat menjadi tren, insiden kecelakaan pesawat jemaah haji yang mengerikan justru terjadi kala itu. Peristiwa ini menjadi penerbangan jemaah haji terburuk sepanjang sejarah penerbangan haji Indonesia. Pada bulan Desember tahun 1974 yang bertepatan dengan musim haji, para calon jamaah haji semakin banyak yang mendaftar dan berangkat. Namun karena jumlah calon haji membengkak, lantas mengakibatkan pemerintah Indonesia kekurangan armada pesawat untuk angkutan haji tahun itu. Pihak maskapai Garuda Indonesia lalu mencari armada pesawat tambahan. Garuda Indonesia kemudian mencarter beberapa pesawat milik maskapai lainnya. Di antara pesawat yang dicarter adalah pesawat Martin Air jenis DC-855F milik maskapai penerbangan asal Belanda yaitu Martin Air. Pesawat Martin Air kala itu disewa Garuda Indonesia untuk mengangkut para jemaah haji dari Surabaya. Setidaknya ada 182 calon jemaah haji dan 9 awak pesawat yang menaiki pesawat Martin Air. Mereka terdiri dari 111 calon haji asal Blitar, Jawa Timur, 16 calon haji asal Lamongan, Jawa Timur, 1 calon haji dari Surabaya, 2 calon haji asal Kabupaten Surabaya, 49 calon haji asal Sulawesi Selatan, 3 calon jemaah haji asal Kalimantan Timur, 2 awak pesawat dari mahasiswa, dan 7 awak pesawat dari warga Belanda. Mereka semua lalu menaiki pesawat dan terbang bersama Martin Air DC-8. Para jamaah haji Indonesia berangkat dengan rasa bahagia, karena pada tahun itu mereka telah diberi rezeki harta dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Tetesan air mata haru rasanya tidak bisa terbendung untuk bisa berhaji dan berziarah ke Baitullah serta makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan haji waktu itu tidaklah membutuhkan biaya yang murah. Para calon jemaah haji harus menabung dan mengumpulkan bekal untuk biaya perjalanan dan hidup selama di Arab Saudi. Kala itu, penerbangan dari Indonesia belum ada yang langsung terbang dari Indonesia menuju ke Makkah. Pesawat sementara harus transit dahulu ke negara lain untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Pesawat Martin Air DC-8 buatan McDonnell Douglas tahun 1966 itu lantas terbang menuju ke Bandara Naik Colombo, Sri Lanka untuk mengisi bahan bakar pesawat. Selain itu, hal wajib yang harus dilakukan sang pilot adalah selalu berkomunikasi dengan petugas menara ATC agar perjalanan pesawat dapat terkendali dengan baik. Karena apabila ada kesalahan sedikit saja, maka dapat berakhir dengan fatal. Sekitar 15 menit sebelum mendarat di Sri Lanka,
sang pilot mengabarkan kepada petugas menara ATC bahwa jarak pesawat dan lapangan terbang yaitu 40 mil atau 40 miles. Namun petugas menara salah tangkap hingga mendengarnya yaitu 14 mil atau 14 miles. Petugas menara mengira bahwa pesawat telah mendekati lapangan bandara. Karena salah pendengaran, petugas ATC kemudian memberi instruksi kepada sang pilot untuk segera melakukan pendaratan di Bandara Naik International Airport Colombo, Sri Lanka. Tepat pada tanggal 4 Desember tahun 1974, atas instruksi dari petugas ATC itu, pilot Martin Air kemudian mengurangi ketinggian pesawat. Namun betapa terkejutnya ketika sang pilot melihat tebing bukit tinggi di depan matanya. Ternyata, instruksi petugas ATC itu salah. Sang pilot kemudian berusaha untuk menaikkan kembali ketinggian pesawat. Namun sayang, tiba-tiba DUARRR. Pesawat Martin Air akhirnya menabrak puncak bukit setelah gagal menghindari perbukitan Sri Lanka itu. Pesawat Martin Air meledak dengan kerasnya setelah menabrak puncak bukit Saptakanya atau Gunung Tujuh Perawan yang belum pernah dijamah manusia sebelumnya. Badan pesawat seketika hancur berkeping-keping, tak terkecuali para penumpangnya. Tubuh para calon haji Indonesia terpental dan hancur berterbangan. Semua tubuh penumpang yang berjumlah 191 seluruhnya hangus ikut terbakar dan terpisah-pisah. Tidak ada bagian tubuh yang utuh, semua hancur terpental-pental kecuali hanya ada satu tubuh jenazah pramugari Belanda yang masih lumayan utuh. Pesawat Martin Air terjatuh kurang lebih 70,8 km dari bandara. Setelah peristiwa itu, investigasi mulai dilakukan oleh para petugas. Serpihan tubuh para korban pesawat naas itu kemudian dicari dan dikumpulkan untuk kemudian dimakamkan. Sulit sekali untuk mencari seluruh serpihan bagian tubuh korban yang sudah terpental-pental tak karuan. Selanjutnya, bagian tubuh para korban dimakamkan di Maskelia, Sri Lanka, yaitu daerah tidak jauh sekitar 400 meter dari lokasi kecelakaan. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan potongan-potongan jenazah korban untuk dibawa pulang ke Indonesia. Pemerintah kemudian mendirikan monumen di lokasi pemakaman itu untuk mengenang para korban Martin Air. Sementara itu, ada beberapa potongan jenazah korban yang diterbangkan pulang ke Indonesia untuk kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Serpihan jenazah itu dimakamkan dalam pemakaman massal karena tidak memungkinkan untuk diketahui identitasnya. Peristiwa meledaknya pesawat Martin Air ini menjadi tragedi kecelakaan besar pada masa itu. Selain itu, insiden ini menjadi luka mendalam untuk para keluarga korban yang ditinggalkan. Tetesan air mata tak bisa terbendung ketika melihat nasib keluarga dan sanak kerabat yang wafat dalam insiden tragis itu. Mungkin itulah takdir Allah untuk para syuhada haji Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para korban diterima seluruh amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.